Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan suatu pengantar tentang ekonomi Islam. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan definisi-definisi atau terminologi-terminologi tentang ekonomi Islam. Kemudian apa yang menjadi prinsip-prinsip di dalam ekonomi Islam. Kemudian juga berkaitan dengan apa itu ruang lingkupnya, sumber-sumber dari hukum ekonomi Islam itu sendiri. Nah, itulah yang beberapa hal yang akan kita bahas ke depan tentang ekonomi Islam. Tetapi sebelum kita lebih jauh membahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu apa sebenarnya ekonomi Islam. Nah, ketika kita lihat di dalam peta konsep tentang ekonomi Islam, yang kita pelajari adalah nanti berkaitan dengan ekonomi Islam itu berkaitan dengan fondasi atau prinsip-prinsip yang digunakan di dalam prinsip dasar dalam ekonomi Islam, ya kan, seperti tauhid, itu kan, kemudian an-nubuwah, keadilan, itu, kemudian ada hasil, ada prinsip khilafah, gitu. Dan pondasi-pondasi lainnya yang mendasari adanya ekonomi Islam. Nah, di sisi lain juga kita akan belajar berkaitan dengan sistem ekonomi Islam itu sendiri, gitu kan. Ya, di dalamnya nanti ada lembaga bank dan juga lembaga non-bank. Nah, di dalam ekonomi Islam tentu kita tidak lepas seperti dalam ekonomi konvensional. Apa yang kita pelajari berkaitan dengan konsumsi, produksi, ya, dan distribusi, seperti itu ya. Bagaimana perilaku Muslim berkaitan dengan ketika membuat produksi itu, bagaimana syarak itu mengatur perilaku konsumen Muslim, dan bagaimana juga syarak atau Islam mengatur bagaimana produsen Islam, dan bagaimana distribusi pendapatan atau distribusi yang baik di dalam ekonomi Islam. Nah, nanti di dalam konsumsi itu, konsumsi itu kan berkaitan dengan mengurangi nilai, kan, atau menghabiskan barang. Nanti berarti ada jual beli di pasar. Nah, bagaimana Islam itu apakah di dalam ekonomi Islam itu ada hukum permintaan dan penawaran, gitu kan? Bagaimana struktur pasar di dalam ekonomi Islam, dan nanti ada namanya Dewan Hizbah atau lembaga yang mengatur pasar, gitu. Maka di dalam pasar ini nanti di dalam Islam pun akan berkaitan dengan bagaimana fungsi uang di dalam hukum Islam. Apakah sama fungsi uang di dalam konvensional? Itu. Nah, kita juga akan mempelajari berkaitan sistem-sistem ekonomi Islam, ya, baik kapitalis, kemudian sistem ekonomi Islam, campuran, itu kan, komando, seperti itu. Nah, dari sistem ekonomi Islam nanti kita akan berkaitan dengan nanti ada bank, bagaimana lembaga-lembaga yang di bawah yang menganut sistem ekonomi Islam, baik lembaga itu bersifat bank maupun non-bank, seperti pegadaian, kemudian asuransi syariah, itu kan, nanti berkaitan juga dengan baitul mal, gitu kan, atau setiap usaha yang menggunakan dengan sistem ekonomi Islam. Nah, tujuannya apa? Mencari profit, jelas, itu kan. Tetapi di dalam Islam selain mencari profit, ya, kita juga mencari keberkahan, mencari keberkahan. Jadi bukan profit oriented tapi falah oriented, itu. Jadi harus seimbang, ya.
Nah, dari keuntungan itu juga kita tidak hasil kegiatan dalam memenuhi sebuah kebutuhan tidak hanya untuk semata-mata untuk mengambil profit oriented, tapi falah. Maka ada kewajiban-kewajiban di dalam Islam seperti zakat, infak, dan sedekah. Zakat ketika sudah mencapai haul dan nisab. Nah, sedekah dan infak itu ketika tidak mencapai haul dan nisab, maka disunahkan untuk bersedekah atau berinfak. Dan wakaf nanti ketika yang memiliki kelebihan seperti itu. Itulah peta konsep dari ekonomi Islam. Selanjutnya kita bahas berkaitan dengan apa itu pengertian ekonomi Islam. Seperti kita tahu, ekonomi itu kan ada lepas dari pengertian ekonomi kan. Ekonomi itu kan berasal dari Yunani kan, yaitu oikonomia atau oikos dan nomos, yang mana oikos artinya rumah tangga, kemudian nomos itu artinya norma atau aturan. Maka ekonomi berarti aturan mengenai rumah tangga, aturan mengenai bagaimana mengelola rumah tangga dalam rangka untuk apa? Untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Maka ilmu ekonomi itu ya ilmu yang mempelajari tindakan atau usaha manusia, ya kan? Usahanya banyak sekali, bisa melalui bekerja, bisa melalui produksi, ya kan? Distribusi, ataupun melalui kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka apa? Dalam mencapai kemakmuran. Sebagaimana tujuan di dalam ekonomi itu adalah untuk tujuan kesemakmuran gitu. Nah, definisi tentang ekonomi Islam itu para ahli ekonomi Islam itu menyebutkan banyak sekali definisi ya, seperti Muhammad Abdul Manan. Definisi yang disampaikan oleh Muhammad Abdul Manan itu, jadi ilmu ekonomi Islam itu ya ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Baik dari konsumsinya, distribusinya, kemudian produksinya atau cara pemenuhannya, baik transaksinya, ya kan, itu diilhami dan atau diatur dengan nilai-nilai Islam. Itu mungkin berkaitan dengan produksi, nanti tidak boleh memproduksi hal-hal yang haram, gitu kan, diatur oleh syarak itu. Atau ketika bertransaksi berarti tidak boleh mengandung horor, itu ada larangan-larangan syarak kan berkaitan dengan transaksi. Nah, itu menurut Abdul Manan. Kalau menurut Najatullah Siddiqi itu artinya dia memberikan definisi bahwa ekonomi Islam itu ya respon pemikir Islam terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dia hanya sebuah respon saja itu loh. Jadi ya menanggapi lah pemikiran pemikir Islam menanggapi kejadian-kejadian dalam masalah ekonomi, itu namanya yaitu ekonomi Islam menurut Najatullah Siddiqi. Menurut Umar Katra, ekonomi Islam itu ya sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan siapa? Ya kebahagiaan manusia ya, melalui alokasi distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Jadi menurut Umar Katra itu ya sebuah pengetahuan ya kan, sebuah pengetahuan yang membantu untuk merealisasi kebahagiaan. Jadi merealisasi kebahagiaan gitu kan, manusia melalui alokasi distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor Islam,
pengajaran Islam. Ini menurut Umar Katra. Yang terakhir menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam itu ya pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukan sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Nah, ini menurut dari Hasanuzzaman. Jadi bisa kita simpulkan dari pengertian-pengertian dari para ahli ekonomi bahwa ekonomi Islam itu ya suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyimpulkan permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Nah, itu pengertian dari ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu kan ekonomi kegiatan tingkah laku manusia berkaitan dalam cara mencapai kemakmuran yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Maka tentu yang menjadi sumber-sumber ekonomi Islam itu di dalam Islam, sumber-sumber ekonomi Islam itu ada 3 ya. Satu dari Al-Quran, hadis, yang kedua hadis atau sunnah, dan yang ketiga berkaitan ijtihad. Nah, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu ya wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat dalam bahasa Arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, jadi ekonomi Islam itu dalam rangka untuk mengatur perilaku-perilaku ekonomi muslim itu ya sumbernya apa? Dari Al-Quran. Seperti jual beli, berarti harus ada sumbernya. Jual beli itu yang boleh menurut Al-Quran itu yang seperti apa? Jual beli atau sewa menyewa yang sah atau yang diperbolehkan oleh syarak berdasarkan Al-Quran itu yang seperti apa? Nah, ini diatur di dalam sini. Maka ayat-ayat atau surat-surat yang diambil dari Al-Quran sebagai dasar tingkah laku manusia di dalam sebagai pelaku ekonomi. Nah, sumber kedua adalah dari hadis atau sunnah. Nah, apa itu hadis atau sunnah? Di hadis atau sunnah itu ya perkataan atau sunnah qauliyah, itu kan, perkataan qauliyah atau perbuatan atau fi'liyah, itu kan, atau sikap diamnya atau sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah, gitu kan. Jadi perkataan, perbuatan, sikap diamnya Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis itu. Nah, ini termasuk hadis ataupun sunnah itu. Nah, jadi hadis-hadis atau perkataan itu kan atau perbuatan Rasul yang berkaitan dengan tindakan-tindakan ekonomi atau sikap diamnya Rasul terhadap ketentuan hukum berkaitan dengan ekonomi, itulah yang didasarkan sebagai sumber ekonomi Islam. Nah, bagaimana Rasul itu memberikan contoh ketika menjadi ekonomi, sifat-sifat Rasul seperti tabligh, sidik, amanah, dan fatunah itu mengilhami sebagai sumber pelaku ekonomi Islam. Maka di dalam ekonomi Islam itu seorang muslim itu ketika bertransaksi atau bermuamalah itu ya harus diilhami dengan nilai-nilai kenabian gitu. Nah, sumber hukum yang ketiga itu berkaitan ijtihad manusia. Jadi ijtihad manusia itu ketika ada masalah-masalah yang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, maka ini menggunakan ijtihad manusia. Apa saja ijtihad manusia itu? Ya seperti ijma, qiyas, ya, kemudian ihtisan, istislah, kemudian ihtisab, maslahah mursalah, itu kan, satu dariah, dan uruf atau adat
istiadat. Nah, ini perlu penjabaran nanti sumber-sumber ekonomi yang menggunakan ijtihad manusia. Nah, apa saja penjabarannya? Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kias ya. Ijma. Nah, ijma. Apa itu ijma itu? Ijma itu ya persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Nah, contohnya yang mudah saja seperti ada ijma ulama berkaitan dengan haramnya narkotika, haramnya miras, itu diharamkan, itulah. Karena apa? Karena ternyata ada ilat yang sama bahwa narkotika, homer, itu ternyata membuat memabukkan, membuat orang itu tidak sadarkan diri, haram. Maka orang-orang Islam itu tidak diperbolehkan mengkonsumsi sesuatu atau barang yang di dalamnya mengandung haram, zatnya haram. Contohnya itu ya, narkotika lah. Yang ijtihad manusia yang kedua, sumber hukum Islam ekonomi Islam yang kedua dari ijtihad manusia itu adalah qiyas. Qiyas itu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah karena persamaan ilat. Nah, ini persamaan ilat. Contohnya apa ya? Seperti tadi, narkotika memang di dalam Al-Quran atau As-Sunnah itu tidak ada hadis ataupun ayat yang menyebutkan bahwa narkotika itu atau homer itu miras itu diharamkan. Tetapi ada ilat bahwa ternyata ilat dari narkotika itu sama dengan homer, sama-sama membuat mabuk, sama-sama menghilangkan daya sadar manusia. Di samping itu juga ketika dikonsumsi itu akan merusak anggota tubuh. Nah, ini bertentangan dengan ajaran Islam. Ada ilat yang sama yaitu sama-sama membuat mabuk, membuat kehilangan sadar. Maka tidak diperbolehkan. Nah, ijtihad manusia, sumber hukum dari ekonomi Islam yang bersumber dari ijtihad manusia yang ketiga adalah istihsan. Istihsan itu apa? Mengecualikan hukum pada suatu peristiwa dari hukum peristiwa dan memberikan kepada hukum yang lain atau yang sejenisnya. Pengecualian maksud dilakukan karena adanya dasar yang kuat. Contohnya apa ini? Istihsan. Jadi contohnya itu orang mewakafkan tanah ya. Orang itu mewakafkan tanah, maka secara otomatis itu ya kegiatan hak pengairan atau latar pengairan tanah tersebut itu ya secara otomatis menjadi ikut pada tanah yang diwakafkan gitu. Karena dikiaskan apa? Dikiaskan sama disewakan. Apalagi kan sekarang itu wakaf itu kan bukan untuk selama-lamanya kan. Ada jangka waktunya. Jadi di dalam fikih yang terbaru itu pendapat para ulama yang sudah dilegalkan di dalam aturan undang-undang tentang wakaf itu ada jangka waktunya. Kalau dulu abad dan abada untuk selamanya, tetapi kalau sekarang itu ada jangka waktunya. Misal teman-teman ingin mewakafkan tanah itu 1 tahun gitu kan. Nah, jadi selama 1 tahun itu hak perairan, kemudian hak ibadah irigasi atau dan lain sebagainya itu menjadi hak orang yang mengelola wakaf tersebut, bukan terhadap orang yang mewakafkan gitu loh. Karena dikiaskan bahwa ketika diwakafkan itu ya disewakan seperti itu. Itu contoh dari ihtisan. Nah, yang selanjutnya adalah ada yang namanya ihtisab. Ihtisab itu melangsungkan berlakunya yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkan. Jadi melangsungkan berlakunya yang telah ada. Nah, ini kalau ihtisab ini contohnya ini kan
melangsungkan berlakunya yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Jadi contohnya ini biasanya yang paling mudah ya, yang sering terjadi dalam masyarakat itu berkaitan dengan orang itu ketika sudah hilang, meskipun sudah lama berpuluh-puluh tahun, sebelum ada putusan pengadilan, nah itu ya masih tetap dianggap bahwa orang itu masih ada gitu loh. Nah, tapi berbeda ketika sudah hilang berpuluh-puluh tahun, katakanlah 25 tahun atau 30 tahun. Nah, kemudian dimohonkan ke pengadilan bahwa dianggap hilang, namanya nanti permohonan mafqud biasanya itu. Nah, itu baru dianggap sah. Baru dianggap ibaratnya orang benar-benar hilang itu ketika sudah diajukan dan sudah ada putusan hakim bahwa orang itu telah hilang, mafqud gitu kan. Tetapi kalau belum ada putusan hakim, meskipun orang itu sudah hilang berpuluh-puluh tahun, malah sampai 50 tahun, bahkan sampai ratusan tahun, maka ya masih tetap dianggap ada gitu. Jadi kalau ihtisan itu seperti ihtisab itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah masalah al-mursalah ya. Cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Maslahah mursalah itu ya. Inilah hukum yang paling tinggi adalah untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kepentingan umum. Contohnya apa kalau maslahah mursalah? Contohnya yang paling mudah kalau di dalam pernikahan, katakanlah dulu menikah itu tidak dicatatkan, tidak ada bukti nikahnya di zaman Nabi itu. Maka ada yang namanya kawin kontrak dan bebas seperti itu. Tetapi ini demi kepentingan umum, demi kemaslahatan bersama, maka menikah sekarang itu ya harus dicatatkan gitu kan, dicatatkan. Meskipun dilakukan sah menurut agama, tetapi kalau belum dicatatkan ya itu belum dianggap belum sah. Demi apa? Demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat dan kepentingan umum. Contoh lainnya misalnya larangan monopoli ya di dalam perdagangan itu. Karena apa? Yaitu tujuannya adalah larangan monopoli untuk apa? Untuk kepentingan kemaslahatan bersama terkait dengan kemaslahatan konsumen itu. Contoh lain seperti yang baru ada itu maslahat sertifikat halal ya, sertifikat halal itu dulu itu tidak ada itu sertifikat halal, makanan minuman itu tidak ada sertifikat halalnya. Nah, ini untuk menjaga untuk kemaslahatan bersama, untuk kepentingan umum, maka ya dengan dasar ini pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum itu diperbolehkan adanya sertifikasi makanan dan minuman, sertifikasi halal seperti itu. Ini halal, ini tidak, itu bagus juga. Jadi jangan sampai ada orang yang muslim tetapi ternyata karena tidak tahu dan tidak tercantum dalam kode atau sertifikat, tidak ada sertifikatnya, nah itu kan menjadi kesalahan fatal gitu ya. Nah, yang selanjutnya ijtihad selanjutnya adalah sadu dzari'ah. Satu dzari'ah itu menghambat atau menutup, atau satu az-zara'i itu sama sebenarnya. Satu dzari'ah, satu az-zara'i itu sama. Apa itu satu dzari'ah? Itu menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan. Jadi menolak, maka ini baik maslahah mursalah maupun satu dzari'ah itu sering digunakan, teori-teori ini sering digunakan di dalam penelitian-penelitian, dan biasanya kalau mahasiswa syariah ini adalah sudah menjadi makanan pokok ya. Jadi sudah menjadi makanan atau ibaratnya harus memahami konsep teori tentang maslahah mursalah dan sadu dzari'ah. Karena ini sering dipakai dan sering digunakan di dalam untuk dijadikan sebuah teori di dalam membedah sebuah permasalahan. Itulah. Apakah permasalahan itu bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat? Apa itu bisa menghambat dan bisa dihambat demi sebuah kepentingan? Itu berarti menggunakan satu dzari'ah. Nah, contoh dari satu dzari'ah itu adalah jual beli, kan? Jual beli al-inah untuk menutup apa? Menutup riba.
contohnya. Contoh lain seperti itu yang ada di PPT itu ya. Contoh lain melarang orang meminum seteguk minuman yang memabukkan. Itu karena apa? Padahal seteguk itu tidak memabukkan. Untuk apa? Ya ketika nanti takut kalau meminum sedikit aja nanti membuat ketagihan. Jadi membuat ingin meminum lebih banyak lagi. Nah, itu tidak. Nah, maka walaupun seteguk itu tidak memabukkan, itu tetap tidak diperbolehkan. Karena itu yang seteguk itu bisa bisa menghambat yang untuk meminum yang banyak. Itu contohnya. Satu dari ya. Nah, sumber-sumber dari ekonomi Islam yang berkaitan dengan ijtihad manusia itu yang terakhir adalah berkaitan dengan uruf atau adat istiadat atau kebiasaan yang sudah turun-temurun yang berlaku di dalam suatu wilayah. Itulah sumber-sumber di dalam ekonomi Islam ya. Ada Al-Qur'an itu kan sebagai sumber utama, qiyas sebagai sumber kedua, ijtihad manusia sebagai sumber ketiga. Ketika sudah tidak ada lagi sumber-sumber yang bisa diambil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah, maka diperbolehkan menggunakan sumber ekonomi Islam melalui ijtihad manusia, baik melalui ijma, melalui qiyas, melalui ihtisan, melalui ihtisab, melalui maslahah mursalah, melalui syadud dari'ah, dan melalui uraf ataupun adat istiadat. Itu diperbolehkan. Nah, kemudian sekarang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam ya. Ada prinsip dasar ekonomi Islam atau pondasi yang paling utama di dalam ekonomi Islam. Nah, itu ada nilai ketuhanan. Ya, ini selalu menjadi nilai ketuhanan atau nilai ilahiyah. Artinya apa? Nilai ketuhanan itu itu kan nilai yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Maka ketika orang melakukan kegiatan ekonomi itu kan baik produksi maupun distribusi maupun konsumsi, nah itu harus bermuara pada Allah. Artinya harus sesuatu yang harus memproduksi, tidak boleh yang produksi yang haram. Konsumsi juga sama, tidak boleh yang haram. Atau kalau berkaitan dengan jasa, berarti sesuai dengan nilai ilahiyah itu kan, dari sumbernya dari Allah itu kan, berarti tidak boleh transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, nilai pondasi yang kedua adalah nilai kenabian. Nah, seperti kita tahu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki nilai-nilai atau sifat-sifat yang patut harus dimiliki oleh para pelaku ekonomi Islam. Apa? Seperti syidik, amanah, fatonah, dan tablik, gitulah. Nah, syidik ini harus jujur. Jadi ketika seorang menjadi berjualan, menjadi sebuah pedagang, itu kan itu harus jujur menyampaikan apa adanya. Kalau memang dagangannya ibaratnya ada cacat ya sampaikan itu. Jangan ternyata barangnya ada cacatnya tetapi disampaikan barangnya masih bagus. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi kita harus memegang nilai-nilai kenabian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sifat-sifatnya yang harus kita pakai ya, seperti syidik, amanah, fatonah, tablik, seperti itu. Nah, nilai prinsip dasar ekonomi Islam yang ketiga itu adalah nilai keadilan atau al-adlu. Nah, berperilaku adil itu tidak hanya berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan hukum alam yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Nah, adil di sini adalah harus adil. Ketika teman-teman menjadi perilaku ekonomi Islam itu harus adil dalam artian misalnya ketika dengan sebagai seorang majikan atau pemilik sebuah perusahaan, maka harus adil, gitu kan. Nah, jadi memberikan gajinya sesuai dengan pekerjaannya, memberikan gajinya ketika sebelum keringatnya, itulah. Jadi harus adil. Jadi tidak boleh antara A dan si B harus diperlakukan sama, seperti itu.
Nah, yang prinsip atau pondasi dari ekonomi Islam yang paling dasar, yang keempat adalah hasil atau keuntungan atau al-ma'ad itulah. Nah, di dalam Islam, di dalam ekonomi Islam itu hasil atau keuntungan itu tidak semata-mata itu untuk kesejahteraan dunia atau profit oriented, tetapi juga harus bernilai kesejahteraan akhirat ya, atau falah oriented gitu. Jadi kalau di dalam ekonomi konvensional ya atau kapitalis, kita sering menyebut ketika kita mencari keuntungan adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin gitu, profit maksimum. Tetapi kalau di dalam Islam itu tidak seperti itu. Ya, di satu sisi kita mencari keuntungan, di satu sisi kita juga harus mengeluarkan dari apa yang kita dapatkan itu untuk tujuan apa? Kesejahteraan akhirat. Maka muncullah teori-teori seperti di dalam Islam itu ada yang namanya harus mengeluarkan kewajiban mengeluarkan zakat, infak, sedekah, sedekah, sampai wakaf. Nah, prinsip atau pondasi Islam yang kelima itu berkaitan dengan nilai pemerintahan atau al-khalifah. Nah, prinsip khalifah adalah ketentuan Allah yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Nah, tujuannya apa? Berarti kita menjadi khalifah di muka bumi itu untuk apa? Tanggung jawab di dalam perilaku ekonomi dengan cara yang benar, seperti tadi menjadi seorang pedagang yang jujur gitu, menjadi seorang majikan yang harus berlaku adil, tanggung jawab seperti itu. Nah, kemudian juga harus kita harus memperlakukan kemaslahatan maksimum gitu, baik kepada diri sendiri, kemudian untuk para karyawan, atau ketika kita dalam berperilaku ekonomi kita juga harus berpedoman pada kemaslahatan umat atau maslahah maksimum itu. Nah, dalam khalifah itu juga kita harus perbaikan kesejahteraan terhadap individu. Jadi seperti tadi kewajiban zakat, infak, dan sedekah dan wakaf. Itulah 5 prinsip-prinsip di dalam ekonomi Islam. Ada nilai ilahiyah, nilai nubuwah, nilai keadilan, hasil atau keuntungan atau al-mahad, dan nilai pemerintahan atau khalifah. Ini yang disampaikan oleh Muhammad ya. Nah, prinsip-prinsip atau dasar ekonomi Islam. Nah, ruang lingkup ekonomi Islam itu apa saja? Seperti kita tahu, ruang lingkup ekonomi Islam itu adalah untuk menekankan pada penerapan dan analisa ekonomi Islam. Dalam rangka apa? Nah, untuk menghilangkan riba. Nah, itu jangan sampai Islam itu menghalalkan riba, itu tidak boleh. Nah, riba itu apa? Riba itu adalah tambahan atau ziyadah. Tambahan yang seperti apa dalam transaksi? Ya, tambahan yang diambil dengan cara batil atau merugikan orang lain, atau doror. Nah, itu tidak diperbolehkan. La hurar wala doror. Nah, seringkali riba itu terjadi pada jual beli kan, makanya ada namanya riba fadl dan riba nasi'ah gitu. Nah, ruang lingkup ekonomi Islam yang kedua adalah gharar atau judi. Nah, gharar itu artinya tidak jelas gitu loh, atau judi. Nah, ini juga sering terjadi dalam praktek-praktek transaksi jual beli gitu. Gharar itu tidak jelas, jual beli yang tidak jelas, seperti menebas barang yang tidak terlihat, jual beli barang yang belum jelas gitu kan, atau jual beli yang tidak pasti atau untung-untungan, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dan yang ketiga adalah moral atau etika ya, yang didasarkan pada agama. Nah, itu memang ruang lingkup ekonomi Islam itu tujuannya adalah moral gitu, religius. Ruang lingkupnya membahas berkaitan dengan religiulitas pelaku ekonomi gitu. Jadi kalau
orang pemahaman terhadap religiusitasnya terhadap agamanya bagus, tentu berarti nanti pemberlakuan ekonomi Islam bagi orang tersebut juga pasti akan bagus. Nah, ruang lingkup yang selanjutnya selain riba, horor, itu kan judi moral adalah sosial, budaya, politik, dan kesejahteraan ekonomi. Itulah. Nah, lalu apa tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri? Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali, tujuan dari ekonomi Islam itu adalah untuk imaratul qaum. Apa? Kesejahteraan masyarakat, atau menurut Umar Kakra itu merealisasikan kesejahteraan manusia, yang mana ini merupakan realisasi dari maqasidus syariah. Nah, maqasidus syariah itu ada yang namanya maslahah mursalah atau sering disebut maslahah mursalah ya, untuk menjaga jiwa, harta, itu kan keturunan, itu. Kemudian akal, gitu. Jiwa, harta, kekayaan, akal, kemudian satu lagi apa itu? Nah, jadi tujuan ekonomi Islam itu adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri. Tujuannya apa? Untuk melindungi hal-hal yang pokok yang 5 itu. Hifdzuddin, hifdzun nas, hifdzun nasl, hifdzul akal, hifdzul mal. Untuk apa? Mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Melalui apa? Melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayat thayyibah. Nah, inilah ya kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia. Bukan kebahagiaan yang semu yang seringkali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam konteks ekonomi, tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam itu meliputi aspek mikro dan aspek makro, mencakup horizontal waktu di dunia dan di akhirat. Itu. Makanya di dalam ekonomi Islam itu tujuan ekonomi Islam itu ya untuk kesejahteraan. Nah, untuk mensejahterakan manusia maka adalah kewajiban-kewajiban kita. Kullu muslimin shadaqatun. Nah, setiap manusia muslim itu diwajibkan untuk bersedekah. Maka bukan hanya untuk profit oriented, mencari keuntungan sebanyak maksimum ya, tetapi bukan semata-mata tetap mencari keuntungan saja, tetapi untuk kewajiban untuk membantu sesama atau nilai sosial melalui ibadah. Nah, salah satu-satunya ibadah yang memiliki 2 dimensi, baik vertikal maupun horizontal, itu adalah ya seperti sedekah, zakat, infak, dan sedekah itu tadi, wakaf ya. Jadi di satu sisi itu adalah kepentingan perintah untuk ibadah, tetapi di satu sisi itu adalah membantu hubungan kita, memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Jadi di satu sisi kita hablu minallah, di satu sisi kita hablu minannas. Berbeda ketika ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, puasa, itu kan kita hanya beribadah, hanya hablu minallah, tetapi tidak ada hablu minannas. Itulah satu-satunya ibadah yang hablu minallah, hablu minannas ya, seperti sedekah, infak, zakat, dan wakaf itu tadi ya, seperti itu. Maka kullu muslimin sedekatun. Ekonomi Islam itu tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat, dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan dan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan merupakan kondisi yang diperlukan di dalam ekonomi Islam. Betul. Nah, maka untuk pemberlakuan ekonomi Islam yang maksimal, maka diperlukan seseorang untuk membangun terlebih dahulu keimanan, ketakwaan, religiusitas atau moral dari perilaku ekonomi Islam itu sendiri. Sebab keimanan merupakan pondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seorang kokoh dan benar, maka yang memang memegang Islam dengan kafah, maka semua muamalah akan baik gitu. Nah, jadi inti dari agar tujuan atau sasaran dari ekonomi Islam bisa berhasil secara maksimum, maka diperlukan
seseorang memiliki atau prakondisi pembangunan keimanan bagi pelaku ekonomi itu sendiri. Nah, ini sasaran-sasaran yang ada di dalam ekonomi Islam. Apa saja sasaran-sasaran dalam ekonomi Islam? Yang pertama untuk ukhuwah atau ta'awun, saling tolong menolong, gitu kan. Dan tolong menolong di sini bisa direalisasikan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf itu tadi ya. Nah, kemudian realisasi atau sasaran yang ekonomi yang kedua adalah bukan hanya materi tetapi falah juga. Nah, betul. Seperti bukan hanya mencari keuntungan saja, tetapi harus diiringi juga harus dengan nilai falah oriented, seperti kewajiban kembali lagi ke zakat, infak, sedekah dan wakaf itu. Nah, kemudian kenapa di dalam rukun Islam itu sendiri zakat ditempatkan di rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Karena apa? Karena ini kita sebagai seorang muslim itu harus kaya, harus kaya itu dalam arti nanti agar bisa menolong, ta'awun, menjaga ukhuwah gitu. Agar tercipta sasaran ekonomi yang ketiga, keadilan sosial ekonomi ya. Jadi nanti yang miskin itu bisa merasa terbantu melalui melalui instrumen zakat, infak, zakat dan wakaf ya. Maka ekonomi Islam itu tidak bersasaran kepada materi saja, tetapi juga harus falah itu untuk kehidupan selanjutnya, bukan hanya kehidupan sekarang di dunia gitu. Nah, untuk mencapai itu semua ini, maka diperlukan sasaran ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan spiritual. Nah, jadi seperti tadi tujuan itu harus ada prakondisi keimanan. Jadi memang keimanannya harus dibangun terlebih dahulu bagi masyarakat yang sebagai pelaku ekonomi Islam. Itulah sasaran-sasaran ekonomi Islam. Selanjutnya, apa sih sebenarnya perbedaan sistem ekonomi Islam dan kapitalis? Ini hanya sekilas saja. Nah, sistem ekonomi Islam itu kebebasan ya. Ini berkaitan dengan kebebasan, kebebasan. Islam itu memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, memiliki dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun, Islam memberikan aturan yang tegas, misalnya usaha untuk dilakukan adalah usaha yang halal dan sah. Nah, ini ada batasan-batasannya. Jadi dalam ekonomi Islam, setiap orang itu bermuamalah itu dibebaskan, al-muamalah itu. Jadi prinsipnya itu muamalah itu boleh gitu. Sepanjang belum ada aturan yang melarangnya, maka dibebaskan sebenarnya. Kalau tidak ada aturannya ya berarti boleh dalam muamalah, aturannya itu dalam Islam. Bukan hanya usaha yang mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Kebebasan yang diberikan Islam pada setiap individu bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan diiringi dengan nilai-nilai syariat yang bersumber kepada Ya seperti Al-Quran, Sunnah, gitu kan, atau hadis dan ijtihad manusia. Gitu. Nah, tetapi berbeda dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, ini kebebasan yang diatur di dalam ekonomi kapitalis itu bebas mendirikan, mengorganisir, mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara itu tidak boleh melakukan intervensi, campur tangan dalam setiap kegiatan ekonomi. Nah, jadi tidak ada, agama itu tidak memiliki peran. Nah, tetapi di dalam ekonomi Islam itu kebebasan yang dibatasi oleh aturan-aturan syarak, gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua, hak terhadap harta. Nah, di dalam ekonomi Islam itu mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam juga memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaan. Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok dan si kaya saja. Misalnya kewajiban mengeluarkan zakat. Hak terhadap harta itu, kalau di dalam Islam itu harta itu pandangannya adalah sebagai wasilah, perantara. Dalam rangka taqarrub ilallah, gitu kan, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka harta itu bisa bernilai ujian, bisa bernilai bekal, gitu kan, bisa bersifat titipan dari Tuhan. Tetapi hak harta di dalam ekonomi kapitalis itu, setiap
adalah setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Tidak ada batas. Sekali lagi tidak ada batasan di dalam ekonomi kapitalis ya. Nah, jadi kalau di dalam Islam itu baik kebebasan maupun hak terhadap harta itu ada batasannya. Nah, tetapi kalau di ekonomi kapitalis tidak ada batasannya. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam itu dilihat dari ketidaksamaan ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan dalam batas-batas yang wajar. Adanya orang kaya dan orang miskin dalam kehidupan merupakan sunatullah, sudah kehendak Allah ya. Orang kaya memiliki kewajiban menyerahkan sebagian harta kepada orang yang miskin, seperti dalam zakat. Nah, inilah di dalam Islam itu mengakui ada perbedaan memang si kaya dan si miskin, tetapi karena di dalam Islam itu dianjurkan bahwa kullu muslimin shadaqatun, berkewajiban setiap muslim untuk berkewajiban untuk bersedekah, maka si miskin ini diharapkan dengan adanya dengan menyisihkan harta dari orang yang kelebihan itu bisa terangkat ekonominya gitu loh. Tetapi tidak ada di dalam ekonomi kapitalis, yang ada hanyalah ketimpangan sosial karena persaingan bebas yang sebebas-bebasnya muncul, semangat persaingan di antara individu-individu, kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu, mereka akan menggunakan untuk kepentingan diri sendiri dan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk kepentingan individu. Maka yang terjadi ketimpangan sosial. Jadi yang miskin semakin miskin, yang kaya makin kaya. Nah, kalau di dalam ekonomi Islam itu tidak seperti itu, tetapi yang kaya itu karena ada kewajiban zakat nanti bisa membantu si miskin agar mengentaskan dari kemiskinan seperti itu. Nah, kalau di dalam Islam itu ada yang namanya jaminan sosial. Jadi setiap ini punya hak untuk hidup dalam negara Islam. Setiap warga negara dijamin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Masing-masing menjadi tugas tanggung-tanggung negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan dengan prinsip hak untuk hidup. Nah, tetapi kalau di sistem ekonomi kapitalis itu tidak ada. Nah, yang selanjutnya dilihat dari distribusi kekayaan secara meluas. Di dalam sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam itu mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu untuk si kaya saja, itu tidak. Tetapi di ekonomi Islam itu menganjurkan distribusi kekayaan untuk atau semua lapisan masyarakat, misalnya kewajiban melakukan zakat, kemudian kekayaan pada kaum kapitalis, kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada kelompok orang tertentu saja, yakni orang-orang memiliki kekuasaan modal besar. Konsentrasi kekayaan pada pemerintah, seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan bertumbuh pada negara atau masyarakat secara keseluruhan. Nah, distribusi, itu tadi di dalam Islam itu diwajibkan ada yang namanya distribusi kekayaan secara meluas. Jadi ada negara memiliki andil untuk menampung hasil-hasil dari zakat, infak dan sedekah yang kemudian nanti didistribusikan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan, baik untuk kehidupan, untuk pendidikan, kemudian untuk sosial, gitu kan. Kalau makanya di dalam Islam ada yang namanya keuangan publik gitu ya. Jadi di dalam Islam itu kewajiban-kewajiban seperti zakat, infak dan sedekah itu nanti adalah untuk didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik melalui untuk sosial seperti bantuan panganan itu kan, untuk beasiswa, kemudian untuk pendidikan dan lain sebagainya. Jadi didistribusikan ya. Jadi yang kaya itu dikewajiban untuk diambil haknya.
untuk membantu yang miskin. Nah, kalau di dalam ekonomi kapitalis, konsentrasi kekayaan itu hanya pada kaum kapitalis. Kekayaan yang alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok orang tertentu saja, yakni orang yang memiliki kekuasaan dan modal yang besar. Nah, di dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis ya, kesejahteraan individu dan dilihat dari kesejahteraan individu dan masyarakat itu, Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, bukan saling bertentangan di antara mereka. Islam meredakan konflik dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Tetapi kalau ya di dalam kapitalis, sistem ekonomi adanya adalah persaingan bebas. Persaingan bebas antara individu dengan individu akan mewujudkan terhadap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar. Persaingan bebas akan membuatkan tahapan keuntungan dan upah pada tingkat yang rasional. Inilah perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Mungkin itu kita belajar berkaitan pengantar tentang ekonomi Islam ya. Nah, nanti teman-teman semuanya bisa dipelajari materi hari ini. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya kita akan melalui diskusi melalui WA group ya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Islam. Untuk materi selanjutnya juga akan kami Bapak kirim silahkan dipantau di channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.